Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini alhamdulillah ya, kita akan mulai mengawali pembelajaran biologi di kelas 11. Namun sebelumnya Ibu akan ingatkan kembali materi di kelas 10. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Masih ingatkah dengan gambar ini? Ini adalah gambar tentang struktur organisasi kehidupan, mulai dari tingkatan terkecil sampai terbesar. Mulai dari atom, molekul, organel sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, sampai biosfer. Nah, berkaitan dengan atom akan lebih jauh dipelajari di pelajaran kimia. Nah, sedangkan yang akan kita pelajari di biologi mulai dari molekul sampai organisme. Ini khusus ya untuk di kelas 11. Sekali lagi, dimulai dari molekul sampai organisme. Sudah siapkah anak-anak? Yuk kita simak video berikutnya. Tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini, yang pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel. Yang kedua, menjelaskan struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Dan yang ketiga, menjelaskan kegiatan sel sebagai unit struktural dan fungsional makhluk hidup. Gambaran umum struktur sel. Sel adalah bagian paling kecil pada makhluk hidup. Semua sel mempunyai 3 hal kesamaan, tak peduli jenis sel apapun. Semua sel mempunyai membran sel yang memisahkan bagian dalam sel dari lingkungannya. Sitoplasma merupakan cairan seperti jeli, dan DNA merupakan materi genetik. Terdapat 2 kategori umum sel. Kategori pertama adalah sel eukariotik. Sel ini mempunyai organel, termasuk nukleus dan bagian istimewa lainnya. Sel eukariotik lebih canggih dan kompleks, seperti yang ditemukan pada sel tumbuhan dan sel hewan. Kategori kedua adalah sel prokariotik. Sel ini tidak mempunyai nukleus dan membran inti. Sel prokariotik mempunyai materi genetik, tapi tidak tersimpan di dalam nukleus. Prokariotik selalu berupa satu sel atau uniseluler, seperti bakteri. Jadi, apa itu organel? Organel berarti organ kecil. Organel adalah bagian istimewa sel yang mempunyai tugas unik yang harus dilakukan. Mari kita mulai dari nukleus atau pusat kontrol sel. Nukleus mengandung DNA atau materi genetik. DNA mendikte hal yang harus dilakukan sel dan bagaimana sel akan melakukannya. Kromatin adalah bentuk kusut atau DNA yang tidak beraturan. Saat sel siap untuk membelah, DNA dipadatkan menjadi struktur bernama kromosom. Di dalam nukleus terdapat nukleolus, yang merupakan tempat pembuatan ribosom. Lalu terdapat nukleus yang mempunyai tugas yang penting, yakni membuat atau mensintesis protein. Di luar nukleus, ribosom dan organel lainnya melayang di daerah sitoplasma, yang merupakan cairan seperti jeli. Ribosom melayang dengan bebas di sitoplasma, atau melekat pada retikulum endoplasma, atau yang disingkat RE. Terdapat 2 tipe RE. RE kasar mempunyai ribosom melekat padanya, RE halus tidak terdapat ribosom.
Retikulum endoplasma adalah membran untuk mentransportasikan material, seperti protein yang disintesis oleh ribosom. Protein dan materi lainnya muncul dari retikulum endoplasma, berupa gelembung kecil, di mana Golgi aparatus yang akan menerimanya. Saat protein berpindah ke badan Golgi, mereka dirubah menjadi bentuk yang dapat digunakan sel. Badan Golgi melakukan ini dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh sel atau menambahkan material tambahan seperti lemak dan karbohidrat. Vakuola adalah kantung yang menyimpan berbagai macam material. Di dalam sel tumbuhan, vakuola pusat menyimpan air. Kembali pada sel hewan. Kalian akan melihat sebuah organel bernama lisosom. Tugas lisosom adalah mengumpulkan sampah hasil kerusakan sel serta mengobatinya. Lisosom dipenuhi oleh enzim yang memecah puing-puing sel yang rusak. Mitokondria adalah sumber atau rumah energi untuk sel tumbuhan atau hewan. Saat proses respirasi, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua aktivitas sel. Sel yang membutuhkan lebih banyak energi mempunyai lebih banyak mitokondria. Sel mempertahankan bentuknya menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton termasuk benang mikrofilamen yang terbuat dari protein. Mikrotubulus berupa saluran sempit. Beberapa makhluk hidup seperti tumbuhan atau fototropis yang menangkap cahaya untuk energi. Sel tanaman memiliki sebuah organel bernama kloroplas. Kloroplas adalah tempat fotosintesis terjadi. Kloroplas berwarna hijau karena mempunyai pigmen bernama klorofil. Sel tumbuhan juga mempunyai dinding sel di luar membran sel mereka, yang membentuk, menyokong, dan melindungi sel tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel. Bagaimana anak-anak? Sudah disimak videonya? Di dalam video tersebut, kita diharapkan bisa memahami tentang struktur sel, di mana di dalam struktur sel terdiri dari 3 bagian utama, yang terdiri dari membran sel, sitoplasma, dan inti sel berupa DNA. Dan di dalam sitoplasma terdapat berbagai macam organel-organel sel. Kalian tentu sudah menyimak kan bagaimana bentuk dari masing-masing organel sel dan fungsinya. Demikian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.